Posisi Indonesia kini mempunyai peluang yang terbuka lebar untuk terus melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Namun hal itu tentu masih belum pasti. Masih ada 4 laga tersisa yang mana ini bukan sesuatu yang mudah. Apalagi drama-drama yang dilakukan Bahrain masih belum ada kepastian. Bahkan terbaru, media di sana menyangkal apa yang dikatakan PSSI terkait pengundangan AFC dan FIFA. Yang mana ini sepertinya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menenangkan publik sepak bola di Bahrain agar gak was-was lagi. Terlebih terkait pemindahan venue pertandingan yang mereka inginkan, masih belum secara resmi ada keputusan dari pihak AFC. Namun PSSI sudah melakukan terobosan ciamik. Selain itu, tim-tim rival lain juga sedang mengalami berbagai masalah, macam Cina yang sedang terancam sanksi FIFA akibat dari perbuatan para fans serta ulah federasi. Lalu Arab Saudi juga masih belum menemukan titik temu untuk pelatih baru yang dianggap oleh publik kurang memberikan perubahan secara signifikan. Bahkan hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan legenda Saudi. Dan inilah berbagai masalah rival-rival yang bisa Indonesia manfaatkan sebaik mungkin. Oke. Masih tentang Bahrain ya, publik Bahrain panik. Tetap dia mencari kesalahan dari timnas Indonesia. BFA pakai bayar sanksi Cina di depan mata. Rival Indonesia bermasalah semua. Ini adalah suatu peluang untuk Indonesia memanfaatkan situasi rival-rival Asia yang sedang bermasalah, lur ya. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita tonton ulasannya di video berikut ini. Check it out. Layaknya sinetron yang terus berlanjut sampai berbulan-bulan, drama dari Bahrain juga sampai saat ini masih belum menemukan titik terang bagi kedua pihak. Bahrain masih tetap ngotot pengen pertandingan netral dengan penempatan laga yang dipindah ke luar negeri. Untuk mengatasi hal itu, PSSI lewat Pak Erick Thohir sudah melakukan terobosan agar FIFA sekaligus AFC terbuka matanya, di mana PSSI sudah meningkatkan standar keamanan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mungkin kalian juga sudah merasakan, seperti tambah 100 CCTV baru di setiap sudut tribun. Munculnya Garuda ID guna melacak seluruh penonton yang melakukan onar, serta berbagai pelanggaran lainnya. Hasilnya, jumlah penonton yang menerobos masuk stadion berkurang saat FIFA Matchday bulan November lalu. Meski yang menerobos tetap ada karena minimnya kesadaran, yang penting sudah ada penurunan angka lah ya. Selain itu, PSSI juga sudah mengirimkan surat undangan untuk FIFA dan AFC agar kedua federasi tersebut bisa langsung hadir saat laga menghadapi Bahrain, yang mana ini membuat Bahrain secara nggak langsung tertekan. Hal ini tampaknya sudah sampai ke telinga publik Mutiara Teluk Persia yang membuat mereka sedikit risau. Pasalnya, memang pihak federasi BFA dan seluruh skuad timnas Bahrain beserta para official memang takut untuk melakukan away ke Indonesia. Apalagi para fans yang otomatis makin ketakutan. Kalau menolak bisa kena sanksi dong, dan timnas Bahrain dirugikan karena dianggap kalah secara walkout. Iyalah. Untuk menenangkan para penggemar sepak bola di sana, sepertinya pihak-pihak terkait entah dari pemerintah atau federasi nampaknya melakukan sesuatu ke media-media untuk menenangkan keadaan. Sebab media Bahrain baru-baru ini nge-push berita terkait masalah ini dengan menyatakan bahwa AFC dan FIFA masih bisa membantu. Mengutip dari suara.com, media Bahrain bernama GDN Online masih tidak percaya. Mereka membuat laporan bahwa sedang menunggu FIFA dan AFC untuk kepastian venue. Semua tempat pertandingan masih harus dikonfirmasi oleh FIFA dan AFC. Bahrain akan bertanding melawan Jepang, kemudian melawan Indonesia di kandang lawan, tulis laporan GDN Online. Terkait hal ini, PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi sudah pernah menyebut bahwa FIFA tidak akan merespon surat dari Federasi Bahrain dan AFC perihal pindah venue. Kalaupun merespon, pasti akan mengabari pihak PSSI terlebih dahulu untuk bernegosiasi. Iyalah. Sebab belum tentu PSSI juga mampu untuk memindahkan venue, yang notabene PSSI sudah membayar sewa GBK. Kalau pindah, kan nggak mungkin FIFA juga ikut andil bertanggung jawab membayar fee. Jadi memang sulit dipindah sih seharusnya kalau dari pihak FIFA ya. Dan kalau Bahrain tetapnya yang nggak mau datang, ya nggak apa-apa deh, terima kasih. Dapat 3 poin plus 3 gol WO. Walaupun sebenarnya kami juga berharap Bahrain datang, soalnya biar fair dan sekalian buat ngebales dikit lah coy. Kok masih ngeyel saja Bahrain ya ingin memindahkan venue pertandingan antara Bahrain dan Indonesia nanti. Padahal PSSI sendiri sudah menjamin keamanan mereka di Indonesia nanti lur ya. Tapi kenapa hari ini masih saja membahas soal venue tempat pertandingan antara Indonesia dan Bahrain ini?
segitu panikkah Bahrain kepada timnas Indonesia Lur ya? Apa mereka takut kalah atau karena keamanan? Itu kan kita masih berspekulasi Lur ya. Mereka sebenarnya mau bertanding atau tidak? Mungkin mereka takut melawan Indonesia yang sekarang Lur ya, bukan masalah keamanan. Karena PSSI sendiri memang sudah menjamin keamanan mereka. Dan kita lihat aja kalau misalnya FIFA atau AFC mengabulkan permintaan dari Bahrain ini, ya sudah dipastikan AFC dan FIFA itu memang bersekongkol dengan Bahrain Lur ya, untuk menggagalkan Indonesia masuk ke Piala Dunia. Itu aja. Kita lanjut. Cina terancam sanksi FIFA. Ini kayaknya dua tim yang bermasalah ini Lur. Selain Bahrain, di grup C Ron 3 Piala Dunia 2026, Cina menjadi tim lain yang juga bermain licik dengan berbagai cara untuk bisa mengalahkan rival agar bisa bersaing di grup yang notabene grup neraka. Jelas untuk persaingan ketat dengan kekuatan seadanya memang susah. Seperti Indonesia juga terus melakukan terobosan, namun dengan cara yang halal, yakni mencari pemain keturunan. Namun untuk Cina ini beda. Negeri tirai bambu justru meniru cara licik seperti Bahrain, yang mana pihak federasi CFA ketahuan memperkecil lapangan saat menjamu Jepang di matchday November lalu. Tak hanya itu saja, fans timnas Cina juga melakukan aksi licik dengan menyorotkan laser kepada pemain lawan hingga menerobos masuk lapangan saat laga berlangsung. Dan yang paling parah, saat menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, di mana para fans tuan rumah justru menyoraki dengan tengil. Yang mana ini membuat pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu marah besar sampai membuat pernyataan-pernyataan untuk memberikan peringatan ke Cina secara langsung. Sebab ini bukan pertama kalinya Cina berbuat licik sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Indonesia juga kena ya kan? Laganya dipindah ke ujung yang membuat PSSI harus mencarter pesawat. Berkaca dari kasus sebelumnya, Bahrain juga pernah melakukan hal serupa kepada tim Samurai Biru, yang mana skuad asuhan Moriyasu juga terkena laser dan pelecehan lagu kebangsaan saat bertandang ke markas Bahrain. Saat itu, JFA tak terima dan mengajukan laporan langsung ke FIFA yang membuat Bahrain kena sanksi berupa denda. Dan jika Cina terus ngeyel seperti Bahrain, bukan tak mungkin bakalan terancam sanksi dari FIFA juga. Apalagi melihat keseriusan Jepang, kemungkinan gak bakalan diem aja deh. Ini sekarang yang sedang naik daun dalam kelicikannya antara Bahrain dan Cina loh di ASEAN ini ya. Menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah pertandingan sepak bola, yaitu Piala Dunia. Mereka tidak tahu malu, menghalalkan segala cara loh ya, dengan meliciki lawannya, dan menghina lagu kebangsaannya juga, persis seperti Bahrain waktu bertanding dengan Indonesia loh ya. Namun yang beda di sini, Cina memperkecil luas lapangan saat bertanding dengan Jepang. Itu suatu perlakuan yang sangat konyol menurut gue loh ya. Aduh, kita lanjut. Arab Saudi sedang berantakan, publik dan legenda Saudi mulai was-was. Setelah kekalahan atas Indonesia yang benar-benar memalukan bagi mereka, jelas suasana ruang ganti di bawah asuhan Herve Renard benar-benar kacau. Publik makin banyak yang gak percaya dengan omongan-omongan Renard sebelumnya, di mana juru taktik asal Prancis itu sempat berpidato untuk para fans lebih tenang karena di bawah asuhannya Saudi akan bangkit kembali. Siapa tahu ternyata makin parah. Sebab dalam 2 laga awal di tangan Renard, Saudi sama sekali belum melesatkan 1 gol pun. Justru kalah dari Indonesia yang notabene secara level serta pengalaman jauh di bawah mereka. Hal ini membuat sejumlah legenda sepak bola di sana marah. Mereka menganggap Herve Renard hanya bisa meyakinkan tanpa membuktikan. Apa yang terjadi pada Green Falcons sungguh memalukan. Tinggalkan kalian semua. Tidak ada penyesalan bagi kalian. Kita dulu lolos ke Piala Dunia, padahal hanya ada 2 wakil dari Asia. Sekarang 8,5. Dan sayangnya tim kami terancam tidak ikut. Ungkap kemarahan bek legendaris timnas Arab Saudi Abdul Rahman Al-Rumi, sumber bola.com. Iya loh ya, sekarang yang menjadi sorotan dunia adalah timnas Indonesia dan juga Jepang loh ya, yang bermain secara fair dan tidak pernah meliciki lawan-lawannya di setiap pertandingan, tidak seperti Bahrain dan Cina yang ingin sekali melaju ke Piala Dunia dengan cara-cara kotor yang tidak etis untuk diperlihatkan loh. Dengan cara menghina lagu kebangsaan setiap lawannya, dan juga yang lebih konyol memperkecil luas lapangan itu aja loh. Kok bisa gitu? Apakah setiap pemain tidak bisa merasakan kalau misalnya lapangan itu lebih kecil atau gimana loh ya?
Ambisius Cina dan juga Bahrain ini sangat luar biasa loh ya untuk menjatuhkan Indonesia di persepakan bola dunia. Memang saat-saat inilah Indonesia sedang naik daun, jadi ancaman bagi mereka di persepak bola dunia loh ya. Dipegang dengan Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong sebagai pelatih, Indonesia memang semakin maju pesat loh ya persepak bolaannya dan sangat disorot oleh dunia. Itu luar biasa banget. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita lur, semoga masuk ke Piala Dunia dan juga apalagi dapat menangkannya lur ya. Walaupun itu hanya kecil kemungkinan, tapi kita harus tetap berharap. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.